Bab 6, Sang. 3 hadiah. Alex bertanya dengan alis terangkat. Ya, 3 hadiah, jawab pemuda itu sambil bersandar di singgasananya sambil menyeringai. Orang terkuat yang tidak mengikuti jalur sihir baru saja mencapai alam keempat sementara masih banyak alam lagi yang harus dituju. Anda tidak memiliki warisan teknik atau orang lain yang dapat membantu Anda ketika Anda mencapai alam ketiga. Beberapa alam pertama masih baik-baik saja, tetapi Anda harus merintis jalan Anda sendiri mulai dari alam ketiga. Jadi, kamu memerlukan bantuan. Kalau tidak, mustahil bagimu untuk mencapai tingkat kekuatan yang signifikan. Alex menghela nafas. Tidak ada bantuan, ya. Alex berpikir, saya harus menciptakan jalan saya sendiri menuju kekuasaan. Alex memandang pemuda itu selama beberapa detik ketika pemuda itu hanya balas menyeringai. Tubuh Alex sedikit bergetar. Tidak ada yang bisa diandalkan. Tidak ada orang yang bisa saya minta petunjuknya. Semuanya ada padaku. Kedengarannya menarik. Ya, tubuh Alex gemetar bukan karena takut atau cemas, melainkan karena kegembiraan. Alex belum pernah memainkan banyak permainan sebelumnya, namun sama seperti banyak orang lainnya, Alex juga ingin hidupnya dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Sistem yang abu-abu dan steril di dunia lamanya terlalu membosankan. 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Ini adalah ungkapan lama yang Alex pernah dengar dari salah satu pelatihnya di masa lalu. Artinya, angka selalu mengalahkan kekuatan individu. Seorang petarung papan atas mungkin bisa menang melawan 2, 3, atau bahkan 4 orang sekaligus dalam sebuah pertarungan, tapi 10, 100, 1000. Mustahil. Hanya dengan menumpuk petarung dengan berat badannya akan membuat banyak musuh membuat petarung tersebut tidak berdaya karena hanya ada begitu banyak otot yang bisa dimiliki seorang pria. Seorang pria tidak dapat menahan beban ratusan kilogram yang menekan tubuhnya. Alex memandang pemuda itu. Namun, apakah itu masih berlaku untuknya? Alex berpikir, apakah jumlah manusia normal akan menjadi masalah ketika mereka bahkan tidak bisa menembus kulitnya? Apakah angka-angka itu penting ketika dia bisa membunuh semua orang hanya dengan lambaian tangannya? Bertarung selalu menjadi gaya hidup saya, namun selama saya tidak berada dalam performa terbaik, dan selama saya tidak termasuk dalam 1% petarung terbaik, saya tidak dapat mencari nafkah darinya. Terlebih lagi, satu cedera ringan mungkin membuatku tidak bisa bertarung lagi di masa depan. Namun, di dunia ini, aku bisa melanggar konvensi yang sudah diketahui ini. Saya bisa mencapai kekuatan sejati. Katakan padaku, kata Alex dengan suara yang tampak tenang. Namun, bahkan dia bisa mendengar sedikit getaran dalam suaranya sendiri. Pemuda itu hanya tertawa kecil. Namun, dia tidak mengomentari pemikiran Alex. Lagi pula, dia telah memberitahu Alex lebih dari sekali bahwa dia sangat cocok dengan dunianya. Bersinar, cahaya putih bersinar sebentar, dan sebuah kubus hitam muncul di depan Alex, melayang di udara. Ini senjatamu, pemuda itu menjelaskan. Alex memegang kubus itu, dan tubuhnya hampir terjatuh. Kubus ini berat, kelihatannya bukan senjata, kata Alex dengan alis berkerut. Itu karena dia belum mengetahui jalan apa yang kamu pilih, kata pemuda itu. Setiap kali kamu memutuskan jalanmu sendiri menuju kekuasaan, beritahu kubus itu apa yang seharusnya terjadi, dan kubus itu akan mengambil bentuk itu. Ingatlah bahwa bentuk ini bersifat permanen dan tidak dapat dengan mudah diubah di masa depan. Kenapa senjata? Alex bertanya sambil melihat kubus itu. Karena tidak ada pandai besi di dunia ini yang tahu cara membuat senjata ampuh selain senjata mage. Pada titik tertentu, kamu perlu membuat senjata sendiri jika mengikuti jalur yang memerlukannya. Jika kamu harus melakukan itu, kamu perlu merintis 2 jalan baru, bukan hanya 1. Kami tidak bisa mempersulitmu sekarang, bukan? Pemuda itu menjelaskan sambil tersenyum. Alex segera menyadari ada masalah. Jadi, aku juga tidak bisa menggunakan senjata ini sekarang, atau senjata itu juga akan menjadi tidak berguna di masa depan. Lagi pula, senjata tidak diciptakan sama. Pemuda itu tertawa kecil. Yang ini, katanya. Alex berkedip 2 kali karena bingung. Bisa tumbuh dengan menyerap logam yang kuat, jelasnya. Pada awalnya, itu tidak akan lebih baik dari pedang biasa atau tombak biasa, tapi selama kamu memberikan material yang bagus, itu akan menjadi lebih kuat. Singkatnya, senjata ini akan menemanimu seumur hidup, tidak peduli seberapa kuatnya kamu nantinya. Alex memandang kubus itu dengan apresiasi baru. Kedengarannya sungguh ajaib, namun, itu sudah diduga karena aku memasuki dunia yang penuh dengan penyihir. Pemuda itu mengerutkan keningnya saat membaca pikiran Alex. Fakta bahwa dunianya tidak dipenuhi apapun selain penyihir adalah hal yang menyakitkan baginya. Hadiahmu selanjutnya adalah ruang terpisah, katanya. Ruang ini berfungsi sebagai dunianya sendiri, tetapi jauh lebih kecil. Jangan repot-repot mencarinya karena kamu belum bisa menggunakannya. Tunggu sampai kamu mencapai alam kedua. Segala sesuatu tentang ruang ini akan dijelaskan kepadamu kemudian. Alex mengangguk. Memiliki semacam dimensi ekstra atau sesuatu terdengar cukup berguna. Apalagi, Alex yakin ruang terpisah ini tidak sesederhana itu. Mungkin ada lebih banyak hal yang dapat dilakukannya. Dan untuk hadiah ketiga dan terakhirmu, kata pemuda itu sambil bersandar di singgasananya lagi sambil menyeringai. Total Anda bisa menanyakan 9 pertanyaan kepada saya, dan saya akan menjawabnya dengan jujur, katanya. Alex memandang pemuda itu dengan heran. Dia bisa menanyakan total 9 pertanyaan kepada Tuhan.
Apakah ini berarti dia boleh bertanya tentang asal-usul dunia? Bisakah dia bertanya tentang beberapa teknik rahasia yang hanya diketahui oleh Tuhan? Ya, bisa, jawab pemuda itu. However, hey Soulted, you don't get to remember your questions and answers immediately. Alex frowned. What do you mean? The young man only grinned. One question and one answer per major Breakcraft, the young man sighed. You get to ask 9 questions since my world has 9 realms of power. You get to ask all these questions now, but the memories of them will only be unlocked as your strength increase. Alex took a deep breath. This reflection changed the entire meaning of these questions. Initially, Alex had been interested in how the world worked to satiate his curiosity, but now, these questions could help his future self. Alex knew that becoming truly powerful was nearly impossible. After all, how many supremely powerful people existed in that world? Alex wasn't so arrogant that he believed that he could easily achieve something that millions of people couldn't. Alex remained silent for several minutes as he thought about what he should ask. The young man didn't move during all of this time. Alright, Alex sighed after so many minutes. For my first question, what would be the optimal way to start my journey to power? The question had been asked, and Alex had sacrificed this question for his future. That's a smart question, the young man sighed, please. First of all, you need the basics. You need sufficient physical strength, sufficient mental strength, sufficient mana, and sufficient combat experience. In order to get sufficient physical strength, you need to follow a specific routine, train your physical body until it's completely destroyed. After that, relax, close your eyes, and absorb the energy in the atmosphere. Due to your special constitution that makes practicing magic impossible, the energy won't enter your soul but your body. Your body will be strengthened, and it will regenerate. This routine will also help you in achieving sufficient mana and sufficient mental strength. By absorbing the energy in the atmosphere, the stuff that people in my world call mana, your mana storage will increase. At the same time, breaking your body more and more will increase your willpower while the absorption of mana will have a nourishing effect on your mind. In order to gain sufficient combat experience, I would advise you to live in the wilderness close to the village I'm sending you. Try to survive there without any human help. If you feel like you are not in danger anymore, go further into the wild and survive there. Power is gained amongst danger. Follow the settings for the next 2 years, and you should be ready to join human society again. When you've done all that, search for an academy in the nearby towns. Don't worry, there will be an academy that's just perfect for someone like you. Dan itu saja, kata pemuda itu sambil tersenyum. Itu akan memberi Anda awal yang optimal dalam perjalanan Anda. Alex menerima semua ini. Baiklah, kalau begitu untuk pertanyaan keduaku. Terima kasih. Tubuh Alex tiba-tiba tersentak, dan dia merasa pikirannya seperti dipukul dengan palu. Dia melihat sekeliling, dan dia melihat bahwa dia masih berdiri di aula. Pemuda itu juga ada di depannya. Namun, pemuda itu malah tertawa histeris. Apa yang telah terjadi? Alex bertanya dengan bingung. Pria muda itu menjadi tenang, tetapi wajahnya dipenuhi rasa geli. Kamu baru saja menanyakan pertanyaan terakhirmu, dan kawan, pertanyaan terakhirmu sungguh membosankan. Katanya sambil terkekeh. Untuk sesaat, Alex ingin bertanya apa yang dibicarakannya, tapi kemudian dia teringat bahwa dia akan kehilangan sebagian ingatannya. Rupanya, hal itu sudah terjadi. Karena pertanyaan terakhirmu, aku mengubah beberapa hal, kata pemuda itu sambil senyumnya melebar karena kegembiraan. Awalnya, aku tidak ingin memberimu afinitas unsur. Lagi pula, itu akan menjadi sedikit sia-sia karena kamu tidak bisa berlatih sihir. Namun, pertanyaan terakhirmu membuat semua rencana ini hilang begitu saja, teriak pemuda itu dengan semangat. Sekarang, aku memberimu afinitas khusus, dan kamu bahkan mungkin bisa menggunakannya jika kamu berlatih cukup keras. Siapa yang tahu? Alex masih bingung karena merasa seperti dibawa ke masa depan. Selain itu, teriak pemuda itu sambil nyengir lebar. Kamu akan mendapat nama baru. Alex mengerjap beberapa kali. Nama baru, kenapa? Karena aku bilang begitu, teriak pemuda itu sambil tertawa. Orang tua berhak memberi nama pada anak-anaknya, dan kamu akan menerima tubuh baru yang telah aku berikan kehidupan. Intinya, aku adalah ayahmu. Oleh karena itu, aku dapat memilihkan nama baru untukmu. Alex sungguh tidak suka mendengarnya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan Alex. Tiba-tiba mengubahnya terdengar aneh. Saya tidak peduli, teriak pemuda itu. Namun, dia tidak terlihat marah sama sekali. Sebaliknya, dia justru tampak sangat bersemangat. Sepertinya dia akan melihat pertunjukan terhebat dalam hidupnya. Kamu akan menggunakan nama ini. Kamu akan terpaksa menggunakan nama ini. Setiap kali kamu menggunakan nama lamamu, kamu akan merasakan sakit. Alex sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Namun, Tuhan tidak peduli. Mulai hari ini dan seterusnya, namamu Sang. Ingat namamu, Sang. Sang, Alex berpikir. Itu aneh. Nah, bersinar. Dan Alex sudah pergi. Dia telah dipindahkan ke dunia barunya. Pria muda itu bersandar sambil terkekeh. Oh, ini akan luar biasa, katanya pada dirinya sendiri sambil menyeringai.
Bab 7, Tubuh Baru dan Lingkungan Baru. Terima kasih. Pikiran Alex tiba-tiba menjadi kacau. Sepertinya dia baru saja menerima pukulan di kepala. Tangan Alex secara refleks menyentuh pantatnya karena dia merasakan sakit yang datang darinya. Saat itulah dia merasakan rumput. Rumput, Alex berpikir. Alex membuka matanya dan melihat sekeliling. Hutan. Ini adalah satu-satunya kata yang muncul di benaknya ketika dia melihat lingkungan barunya. Pohon-pohon pinus lebat ada di sekeliling Alex. Alex bisa mendengar kicauan burung, dan dia mendengar dengungan serangga. Aroma alam pun langsung menyerangnya. Benar saja, aku telah dikirim ke suatu tempat, mungkin dunia utama Tuhan atau semacamnya, pikir Alex sambil melihat sekeliling. Alex berdiri, dan saat melakukannya, segera menyadari sesuatu yang aneh. Berdiri lebih mudah dari sebelumnya, pikir Alex. Alex menatap tubuhnya, dan alisnya berkerut. Perut buncitku hilang, pikir Alex. Ketika Alex melihat tubuhnya sendiri, dia memperhatikan bahwa dia memiliki tubuh yang ramping. Selain itu, dia mengenakan pakaian yang berbeda sekarang. Saat ini Alex mengenakan celana kain hitam dan kemeja hitam. Anehnya, kainnya terasa cukup bagus. Namun, Alex memperhatikan hal lain yang tidak dia sukai sedikitpun. Aku lebih kecil, pikir Alex dengan mata menyipit. Sebelumnya, tinggi Alex adalah 187 cm, namun kini, menurut perkiraannya, tingginya hampir mencapai 160 cm. Alex menyentuh wajahnya dan menyadari bahwa wajahnya juga agak ramping. Aku lebih kecil, lemak yang tidak perlu hilang, tapi otot-ototku juga hilang, pikir Alex. Ini mungkin tubuh seseorang yang hanya melakukan kardio, atau saya berada di tubuh remaja. Aku tidak menyangka Tuhan ini akan mengirimku ke dalam tubuh dewasa yang tingginya hanya 160 cm. Lagi pula, dia ingin aku menjadi kuat, dan tinggi badan adalah keuntungan gila dalam pertarungan fisik. Jadi, aku mungkin berada dalam tubuh seorang remaja. Dengan asumsi bahwa saya akan mencapai tinggi badan di atas 180 cm di masa dewasa, tinggi badan saya saat ini yang mencapai 160 cm berarti masih banyak yang harus saya kembangkan. Artinya aku mungkin berada di tubuh anak berusia 14 tahun, pikir Alex. Sesuatu di kepala Alex menggelitiknya, dan dia memindahkannya ke samping. Itu adalah rambut, dan ketika Alex memperhatikan beberapa helai rambutnya, dia juga melihat perubahan yang berbeda. Yah, sepertinya rambut pirangku hilang, keluh Alex saat melihat rambut hitam barunya. Setelah mengenal tubuh barunya, Alex melihat sekelilingnya dan memperhatikan dua hal. Salah satunya adalah karung yang menggembung, dan yang lainnya adalah kubus hitam yang diberikan dewa kepadanya. Alex membuka tas dan melihat ke dalam. Ini mungkin beberapa hal mendasar yang telah Tuhan persiapkan untuknya. Pakaian, 3 termos merah, pisau bertahan hidup, sepatu, dan dendeng, pikir Alex sambil melihat karung itu. Pada dasarnya, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup di alam liar. Alex mengeluarkan salah satu dari 3 botol merah dan melihatnya. Warna cairan dalam labu adalah merah cerah, dan cairannya agak kental. Mungkinkah ini ramuan kesehatan? Maksudku, aku seperti berada di dunia fantasi. Alex tidak yakin, tapi dia berasumsi bahwa dia benar. Setelah memeriksa inventarisnya, Alex mengambil kubus hitam itu dan memasukkannya ke dalam tas. Namun, tangannya terhenti saat dia menyadari hal lain. Apakah kubus hitam menjadi lebih ringan? Dia berpikir sambil menggerakkan kubus hitam itu sedikit. Mungkin tidak, tapi rasanya lebih ringan. Alex mengerutkan kening ketika pikirannya mencoba mencari alasannya. Tubuh lamaku sudah tidak berbentuk, tapi ototku masih cukup kuat. Namun, tubuh remaja yang tidak terlatih ini dapat dengan mudah membawa kubus tersebut. Alex menggaruk dagunya sambil berpikir. Apakah ini normal? Apakah ini efek berada di dunia yang bermandikan energi misterius yang ada di sekitarku di udara? Kata orang itu kebanyakan orang menyebutnya mana, jadi mungkin aku juga harus terbiasa menyebutnya mana. Saya tidak ingin terlihat keluar dari tempatnya. Mungkin, pikir Alex, saya harus mengujinya. Orang itu berkata bahwa aku tidak bisa memasukkan mana ke dalam jiwaku, yang berarti ada sesuatu di tubuhku yang berbeda dari tubuh manusia normal. Ketidakmampuan melakukan sesuatu yang orang lain bisa lakukan pada dasarnya berarti saya cacat dalam arti tertentu. Namun, dewa tidak akan mengirimku ke dalam tubuh yang tidak bisa menjadi lebih kuat. Dia juga mengatakan bahwa sebagian besar manaku akan berakhir di tubuhku. Alex dengan cepat menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal ini, Alex. Pertama, kamu perlu. Alex berhenti berpikir ketika kepalanya tiba-tiba berdengung. Rasanya seperti dia terkena migrain. Apa yang sedang terjadi sekarang? Tidak bisakah kamu memberiku waktu istirahat? Namun, sakit kepalanya semakin parah, dan Alex terjatuh berlutut sambil bernapas berat. Pikirannya memikirkan semua yang Tuhan katakan kepadanya, dan Alex dengan cepat menemukan jawabannya. Benar-benar, Alex berpikir dengan frustrasi dan marah. Kamu bahkan tidak mengizinkanku memikirkan nama asliku. Tidak ada jawaban. Baik, aku sang. Dan begitu saja, sakit kepalanya hilang. Jadi, memang seperti ini, pikir Alex dengan ekspresi pahit. Sial, ini sangat menyebalkan. Bahkan tidak bisa mengingat namaku sendiri. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Alex atau sang. Pokoknya, pertama-tama aku harus mencari tempat yang aman.
Saya tidak tahu di mana saya berada, dan jika saya mulai berlatih sekarang, pengunjung yang tidak diinginkan mungkin tiba-tiba muncul. Alex melihat sekeliling. Tidak ada pohon rindang dan yang ada hanya pohon pinus. Apakah ini berarti saya berada di iklim yang lebih dingin? Kalau dipikir-pikir lagi, matahari sudah tinggi di langit, tapi agak dingin. Saya masih bisa mengatasi suhu ini, tetapi mungkin akan turun secara signifikan pada sore dan malam hari. Aku punya makanan untuk sehari di dalam karungku, dan aku bisa menggunakan pakaian cadanganku untuk alas tidur dan selimut. Namun, saya tetap harus mencari tempat yang aman di mana saya bisa tidur. Mari kita periksa dari atas, pikir Alex sambil melihat ke pohon tinggi di sampingnya. Dengan tubuh ini, aku seharusnya bisa memanjat pohon ini. Alex meletakkan karungnya dan pergi ke pohon itu, tapi dia segera berhenti. Kemudian, dia menyampirkan karung itu ke punggungnya. Hewan mungkin mencium bau dendeng di sana, pikirnya. Setelah itu, Alex pergi ke pohon itu dan melingkarkan tangan dan kakinya di pohon itu. Benar saja, saya dapat dengan mudah menopang berat badan saya sendiri. Bodinya cukup bertenaga dan masih cukup ringan. Aku tidak mau mengakuinya, tapi tubuh ini mungkin lebih cocok untuk bertahan hidup dan bertarung daripada tubuhku yang lama. Beberapa meter pertama agak sulit, tetapi setelah Alex mencapai ketinggian dahan, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Jarum pohon pinus itu agak mengganggu, tapi tidak melukainya. Sekitar 2 menit kemudian, Alex sudah berada di atas dan bisa melihat sekelilingnya. Brengsek, Alex berpikir dengan gigi terkatup. Hutan di mana-mana. Alex berada di atas lautan hijau. Yah, setidaknya aku bisa melihat medannya. Alex memperhatikan beberapa gunung di Cakrawala, mungkin sekitar 20 km jauhnya. Menurut perkiraannya, tinggi gunung tersebut mungkin rata-rata sekitar 1 km. Alex menoleh dan memperhatikan bahwa pegunungan mengelilinginya dari jarak yang cukup jauh. Apakah ini baskom? Alex berpikir, saya tidak dapat melihat apapun yang lebih tinggi di balik pegunungan, yang mungkin berarti saya mungkin tidak berada di bawah permukaan laut. Saya mungkin hanya dikelilingi oleh pegunungan. Lokasi awal yang cukup menarik. Alex mendapat ide, dan ekspresi skeptis muncul di wajahnya. Apakah ini seharusnya menjadi semacam area tutorial atau lokasi awal? Alex berpikir. Alex menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung saat memikirkan hal itu. Ini bukan permainan, tapi Tuhan benar-benar menyusunnya seperti itu. Alex bahkan mendapat 3 ramuan penyembuh. Maksudku, setidaknya ini membuat segalanya lebih mudah, pikir Alex. Dia memberitahuku bahwa aku harus mencoba bertahan hidup di hutan belantara, dan ketika aku tidak lagi merasakan bahaya apapun, aku harus masuk lebih jauh. Kurasa yang dia maksud adalah cekungan ini. Kemudian, Alex menyadari sesuatu. Merokok, ada asap keluar dari balik salah satu gunung. Sulit untuk menyadarinya, tetapi jika seseorang melihatnya dengan cukup teliti, dia akan melihatnya. Itu mungkin sebuah desa, dan mereka tinggal tepat di balik gunung itu. Ini sangat membantu menenangkan kecemasan Alex. Setidaknya dia tahu di mana dia bisa menemukan manusia. Gemerisik, gemerisik. Alex mendengar suara gemerisik dari kejauhan, dan dia menoleh. Alex mengerjap beberapa kali dalam kebingungan saat dia mencoba memproses apa yang dilihatnya. Apakah pohon-pohon ini bergerak? Ya, benar saja, sekitar 100 meter jauhnya, sekitar 20 pohon pinus bergerak dari kiri ke kanan. Satu hal yang aneh adalah pohon-pohon ini sangat berdekatan satu sama lain, bahkan lebih dekat dibandingkan pohon lainnya. Selain itu, beberapa di antaranya miring. Alex menyipitkan matanya ketika dia mencoba melihat apa yang terjadi di sana. Pohon tidak bisa bergerak begitu saja. Tunggu, apakah ini sebenarnya pohon? Alex berpikir. Setelah diperiksa lebih dekat, Alex memperhatikan bahwa pohon ini hanya menyerupai pohon. Itu sebenarnya bukan pohon. Mereka lebih mirip menara hijau dengan beberapa paku hijau muncul dari sisinya. Gambar ini mengingatkannya pada sesuatu. Jika menara ini lurus, tidak berduri, dan berwarna hitam. Alex menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Apakah itu landak hijau? Benar saja, kumpulan warna hijau yang bergerak itu tampak seperti punggung landak. Namun, seberapa besar benda ini? Kalau itu landak, berarti ia sangat besar sehingga jarumnya hampir setinggi pohon pinus. Alex tetap diam saat dia melihat kumpulan menara hijau bergerak melewati pepohonan. Kadang-kadang, mereka tersangkut di pohon dan membungkuk ke belakang, tetapi setelah beberapa saat, mereka terpental kembali ke lokasi semula. Jika ini adalah landak, ia mungkin sebesar gajah tanpa jarum. Bang! Tiba-tiba Alex mendengar suara sesuatu yang berat menghantam tanah, dan terdengar seperti datang dari jarak yang jauh. Alex melihat ke arah asal suara dan melihat awan debu di kaki salah satu gunung di kejauhan. Di sana, Alex melihat seekor kadal berwarna coklat menggigit binatang besar berwarna coklat. Alex tidak yakin karena jaraknya terlalu jauh untuk melihatnya dengan jelas. Namun, Alex memperhatikan satu hal. Aku bisa melihat kadal itu dari sini. Dia berpikir sambil menarik napas dalam-dalam. Lalu, seberapa besar kadal itu? Untuk beberapa saat, Alex hanya terdiam mencoba berdamai dengan apa yang disaksikannya. Apakah kamu yakin ini adalah area tutorial? Bab 8, Menonton. Alex tetap berada di atas pohon pinus cukup lama sambil hanya melihat sekelilingnya dengan kaget. Binatang-binatang ini sangat besar. Alex berpikir, bagaimana aku bisa bertahan hidup di sini?
Jika aku tidak sengaja mendekati salah satu dari mereka, aku bahkan tidak akan punya kesempatan bertarung. Meskipun begitu, dewa tidak mengatakan apapun tentang membunuh segalanya. Dia hanya mengatakan bahwa saya harus tetap di sini sampai saya dapat bertahan hidup tanpa merasakan banyak bahaya. Apakah ini yang dia maksud dengan pengalaman tempur yang cukup? Maksud saya, kemampuan bertahan hidup di alam liar memiliki keuntungan tersendiri. Misalnya, jika saya dikejar oleh apapun atau siapapun, saya akan mampu bertahan. Ini bukanlah pertarungan terencana yang biasa saya lakukan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, yang berarti melarikan diri adalah strategi yang tepat. Saya kira bisa melarikan diri adalah keterampilan yang berharga. Alex menghela nafas. Jadi, haruskah aku mencari gua untuk malam ini? Alex bertanya pada dirinya sendiri. Namun, pegunungan ini berjarak sekitar 20 km dari sini. Jika jalannya lurus dan aman, saya mungkin bisa sampai di sana dalam waktu setengah hari dengan kebugaran tubuh saya saat ini. Namun, perjalananku ke sana tidak aman, dan aku pasti harus melakukan beberapa belokan. Ya, itu tidak berhasil. Jadi, saya butuh alternatif. Menggali adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Lagi pula, aku hanya punya pisau. Selain itu, iklimnya yang agak dingin membuat permukaan tanah menjadi lebih keras. Selain itu, tanah harus dipenuhi akar. Alex menggaruk bagian belakang kepalanya. Saya pikir itu hanya menyisakan dua hal. Saya perlu mencari pohon besar yang berlubang besar di dalamnya, atau saya perlu tidur di atas pohon. Berkemah di luar harus menjadi pilihan terakhir. Alex menghela nafas. Ngomong-ngomong, kalau aku harus tidur di pohon, aku tidak perlu mencarinya. Pohon-pohon ini semuanya cukup besar, dan pada dasarnya pohon manapun bisa tumbuh. Saya hanya perlu memotong jarum dan dahan yang mengganggu. Alex mendongak. Seharusnya sekarang sudah sore, yang berarti aku masih punya waktu beberapa jam lagi. Saya harus menjaga sekeliling saya untuk melihat jenis satwa liar apa yang dapat saya temukan. Mengetahui musuhmu sudah setengah dari pertempuran. Alex mulai memanjat pohon itu tetapi tidak meninggalkannya sepenuhnya. Sebaliknya, Alex menunggu sekitar 5 meter di atas tanah di dahan yang tebal. Dia mencukur beberapa jarum pohon untuk membuat dirinya nyaman. Tapi tunggu, bukankah Alex bilang dia akan melihat satwa liar? Ya, benar, tapi hanya orang idiot yang berjalan membabi buta melewati hutan tak dikenal. Ini bukan bumi. Hewan berbahaya ada di bumi, tapi tidak ada di mana-mana. Selain itu, meskipun seseorang berada di area yang diketahui terdapat hewan-hewan berbahaya, hewan-hewan tersebut tidak akan ada di mana-mana sekaligus. Hewan-hewan kuat ini memiliki wilayah, dan mereka membutuhkan banyak makanan. Namun, di sini segalanya mungkin berbeda. Alex tidak yakin berapa banyak hewan berbahaya yang ada di cekungan ini, tapi mungkin ada beberapa. Jadi, Alex tetap berada di pohon sambil melihat ke bawah. Pada saat yang sama, Alex berusaha sebisa mungkin diam. Setengah jam berlalu, dan pantat Alex sudah mulai sakit karena duduk seperti ini. Namun penantian seperti ini membuahkan hasil. Saat ini, Alex sangat lega karena dia tidak meninggalkan pohon itu. Mengapa? Kawanan serigala. Ada 4 serigala abu-abu muda berjalan di sekitar pohon tempat Alex berada. Mereka jelas telah mencium baunya, dan mereka segera menemukan Alex saat aromanya membawa mereka ke pohon. Serigala-serigala itu menatap Alex, yang menunduk dengan gugup. Serigala-serigala ini berukuran normal, tapi tetap saja, mereka sangat besar. Alex berpikir. Serigala-serigala ini tidak lebih besar dari rekan-rekan mereka di bumi, tetapi bahkan serigala di bumi dapat memiliki berat hingga 90 hingga 100 kg. Sebagai perbandingan, seekor gembala Jerman hanya memiliki berat sekitar 30 hingga 40 kg. Serigala mulai mengitari pohon itu, dan beberapa dari mereka mulai mencakar pohon itu dengan cakarnya, tetapi pohon itu terlalu besar. Anehnya, serigala-serigala itu tidak menggonggong, menggeram, atau melolong. Kecuali suara cakaran mereka yang menggores pohon, mereka tidak mengeluarkan suara lain. Jantung Alex berdebar kencang, namun kepalanya tetap tenang. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa membawanya ke sini. Abu-abu terang, warna yang menarik, pikir Alex. Serigala biasanya berwarna coklat atau abu-abu tua. Menurut saya, serigala dengan warna terang ini kebanyakan hidup di lingkungan yang lebih dingin karena warnanya membuatnya lebih mudah luput dari perhatian di salju. Ini menegaskannya, ini mungkin wilayah yang lebih dingin. Setelah beberapa menit, serigala-serigala itu pergi lagi. Tidak ada gunanya tetap tinggal di sini. Lebih mudah menemukan mangsa yang berbeda. Alex memperhatikan serigala-serigala itu pergi dengan penuh minat. Mereka diam-diam mencurigakan. Jika mereka adalah penguasa tempat ini, mereka tidak perlu diam saja. Ini berarti mungkin ada lebih banyak binatang menakutkan yang mengintai di sekitar. Alex teringat pada landak hijau raksasa dan kadal coklat. Jelas, tambahnya dalam pikirannya. Alex tetap di pohon. Setengah jam kemudian, Alex melihat binatang lain, dan dia jelas tidak suka melihat binatang itu. Seekor babi. Alex hanya bisa menggambarkan penampilan babi itu dengan kata gemuk. Tingginya hampir sama dengan Alex, dan sepertinya sama lebarnya. Hebat, babi, pikir Alex sinis dengan ekspresi tidak nyaman. Babi sangat teritorial dan mengeluarkan banyak suara saat marah. Babi itu juga mencium sesuatu ketika tiba di bawah pohon Alex, tapi bukannya melihat ke atas, dia malah mengobrak-abrik tanah. Anehnya dan bertolak belakang dengan dugaan,
babi tersebut justru diam saja saat menggali. Untungnya, babi itu tidak memperhatikan Alex dan segera pergi setelah mencari-cari. 10 menit kemudian, hewan berikutnya tiba, dan ini adalah hewan yang belum pernah dilihat Alex. Itu adalah kadal hijau yang cukup besar. Tingginya mungkin hampir 1 meter, dan kakinya cukup panjang. Selain itu, ada cakar panjang yang keluar dari kakinya yang panjang. Kenapa banyak sekali binatang di sini? Alex berpikir, bukankah normal jika hanya melihat satu hewan besar setiap beberapa jam? Namun, saya melihatnya setiap 10 menit. Kadal hijau itu sepertinya mencium sesuatu yang menarik, dan Alex menjadi lebih gugup. Benda ini kelihatannya bisa memanjat pohon. Kadal itu mencium tanah dengan penuh minat, dan setelah beberapa detik, ia berjalan ke pohon dan memanjatnya. Untungnya, itu bukan pohon Alex. Ketika Alex melihat itu, dia diam-diam menghela nafas lega. Mungkin itu tidak mencium bauku. Kalau tidak, ia akan memanjat pohon saya. Mungkin baunya seperti babi. Alex memandang ke pohon tempat kadal itu berada dengan penuh minat. Saat memanjatnya, Alex masih bisa mendengarnya, tapi setelah beberapa kali gemerisik, semuanya menjadi sunyi kembali. Kakinya tidak cocok untuk hewan arboreal, pikir Alex. Ia mungkin berjalan di tanah dengan normal. Alex memiliki ekspresi kompleks di wajahnya. Jadi, mungkin dia sedang berburu di pohon, kan? Alex berpikir. Pohon itu masih sunyi, tapi Alex tidak bisa melihat kadal itu melalui semua jarum hijau yang menghalangi pandangannya. Saya sangat senang karena saya tidak berjalan tanpa tujuan. Biarpun aku berhasil menghindari semua binatang di tanah, aku mungkin akan berjalan melewati pohon yang ada kadal seperti itu di dalamnya, pikir Alex. Alex memandangi pohon itu ketika dia berbaring di dahan. Dia ingin tetap tersembunyi. Biasanya, Alex mungkin mencoba membunuhnya. Bagaimanapun, dia seharusnya tumbuh lebih kuat dan mendapatkan pengalaman bertempur. Ini adalah lawan yang sempurna. Itu tidak terlalu besar, dan sendirian. Namun, Alex memutuskan untuk tidak melakukannya. Mengapa? Sebab, setelah mencium bau babi, kadal tersebut menunggu di sini untuk menyergap, bukannya pergi ke tempat lain. Babi itu sangat besar, mungkin beratnya lebih dari 300 kg. Bagaimana kadal yang beratnya hanya 50 kg bisa membunuh makhluk itu sendirian? Alex memutuskan bahwa risikonya terlalu tinggi. Alex terus menunggu, tapi menunggu jauh lebih menegangkan dari sebelumnya. Bagaimanapun, kadal itu masih ada di sana. Lebih buruk lagi, Alex tidak mendengar apapun dari pohon selama 20 menit terakhir. Sepertinya kadal itu sudah tidak ada lagi. 20 menit kemudian, sesuatu berjalan melewati pohon Alex lagi. Alex menunduk, dan hatinya tenggelam. Itu bukan babinya. Keempat serigala telah kembali. Bab 9, Pembunuhan Pertama. Alex menjadi gugup saat melihat serigala telah kembali. Serigala-serigala ini tahu di mana Alex berada, dan jika kadal aneh itu melihat tingkah laku serigala-serigala itu, ia mungkin memutuskan untuk menyerang Alex juga. Serigala-serigala itu berjalan berkeliling, mengendus-endus tanah. Kemudian, mereka mengalihkan perhatian ke pohon tempat Alex berada dan berjalan mendekat. Jantung Alex berdegup kencang saat dia mencoba memikirkan sesuatu. Dia tidak takut pada serigala. Lagi pula, serigala-serigala ini tidak bisa memanjat pohon. Namun, dia takut pada kadal itu. Alex tetap berusaha bersembunyi sebaik mungkin. Melakukan sesuatu yang bodoh sekarang mungkin berarti kehancurannya. Bang, mata Alex membelalak ngeri. Apa yang baru saja dia lihat? Para serigala segera mengeluarkan teriakan pendek saat mereka melompat menjauh. Namun, hanya tersisa 3 serigala. Mengapa? Bola api terbang ke salah satu serigala dan meledak. Tubuh serigala itu terkoyak sebagian, dan ledakan bola api melemparkannya ke pohon. Dari mana datangnya bola api itu? Itu berasal dari pohon tempat kadal itu seharusnya berada. 3 serigala yang tersisa segera berpencar ke segala arah, takut akan apapun yang telah membunuh salah satu rekan mereka. Serigala terakhir nyaris tidak bisa bertahan hidup, tetapi tidak berhasil. Sekalipun tidak ada lagi yang menyerangnya, ia tetap akan mati. Alex masih sulit mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Apakah kadal itu menembakkan bola api? Itukah sebabnya ia begitu percaya diri dalam menghadapi babi itu? Kemudian, Alex melihat kadal itu merayap turun dari pohonnya sambil berjalan menuju serigala yang setengah mati dengan kakinya yang panjang. Patah. Kadal itu menggigit leher serigala, mencekiknya perlahan. Kesunyian. Alex melihat bagaimana kadal itu berhadapan dengan serigala di samping pohonnya, dan Alex menjadi sedikit gelisah. Jika dia melompat turun sekarang, dia bisa mengeluarkan kadal itu dan mengambil kedua mayat itu untuk dirinya sendiri. Alex punya cukup makanan untuk sehari, tapi dia harus bertahan hidup lebih lama. Makanan adalah masalah mendesak baginya saat ini. Alex menyiapkan pisau penyelamatnya sambil berdebat apakah dia harus melompat turun atau tidak. Saat ini, serigala sudah tidak bergerak lagi, namun kadal ingin memastikan serigala tersebut sudah mati. Karena itu, cicak terus mencekik serigala tersebut. Alex terus ragu-ragu. Alex menyiapkan pisaunya, dan kemudian, dia menyimpannya. Kadal itu terlalu berbahaya. Jika kadal memiliki kemampuan menembakkan bola api, mungkin ia memiliki kemampuan yang berbeda juga. Mungkinkah sisiknya sangat kuat? Mungkinkah tubuhnya jauh lebih kuat dari yang terlihat? Terlalu banyak hal yang tidak diketahui tentang kadal ini. Menabrak. Tiba-tiba,
Alex mendengar sesuatu menabrak semak-semak, dan dia menoleh. Salah satu serigala telah kembali, dan ia menyerang langsung ke arah kadal. Alex juga segera menyadari bahwa dua serigala lainnya juga menyerang kadal itu dari sisi yang berbeda. Mereka sudah menilai bahayanya dari jarak jauh dan memutuskan bahwa mereka harus mencoba membunuh kadal itu, pikir Alex dengan mata menyipit. Ini mungkin kesempatanku untuk mendapatkan makanan. Serigala pertama langsung menyerang kadal itu dengan kecepatan penuhnya, yang cukup mengesankan. Kadal itu tiba-tiba mendesis keras sambil menunjukkan taringnya kepada serigala yang mendekat. Alex memperhatikan hal ini dan dengan cepat membuat beberapa kesimpulan di kepalanya. Jika kadal dapat dengan cepat membunuh serigala yang mendekat, tidak ada gunanya mengancamnya. Ini berarti kadal itu mungkin telah dilemahkan oleh serangan yang dilancarkannya sebelumnya. Mungkinkah bola api kadal itu mirip dengan gigitan ular? Ular hanya menggunakan sedikit bisanya karena dibutuhkan banyak energi untuk menghasilkan lebih banyak racun. Bang! Namun, serigala itu menerima bola api lagi di wajahnya. Kali ini, Alex sudah melihat bola api itu dengan jelas. Bola api itu hanya berukuran sekitar 5 cm, tapi ia menembak ke arah serigala dengan kecepatan yang cukup tinggi. Saat bola api mengenai serigala, ia meledak dengan ganas. Separuh kepala serigala itu hancur, membuatnya terjatuh ke tanah sambil mengejang. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dua serigala lainnya tidak menyerah. Ini mengejutkan Alex. Dua rekan mereka telah meninggal. Jadi, mengapa mereka bersikeras untuk membunuh kadal itu? Ini bukan perilaku hewan liar pada umumnya. Dua serigala lainnya mencapai kadal itu, dan kadal itu melompat kembali dengan desisan yang keras dan melengking. Kemudian, kekacauan pun terjadi. Kedua serigala itu menyerang kadal itu dengan ganas ketika ia mencoba mempertahankan diri dengan cakar, ekor, dan giginya yang panjang. Ia tidak bisa mengeluarkan bola api lagi, Alex memperhatikan. Kadal itu cukup kuat, setiap gigitannya bergema di seluruh tempat terbuka. Sisiknya juga memberikan pertahanan yang cukup besar terhadap serangan apapun. Setiap kali serigala menggigitnya, giginya hanya mampu menembus sisiknya. Namun, kedua serigala itu lebih cepat dan lincah. Mereka hanya menempatkan diri mereka di sisi yang berlawanan dari kadal. Setiap kali kadal itu menoleh ke salah satu serigala, serigala lainnya akan menggigit ekornya. Alex mempersiapkan dirinya. Detak jantung Alex naik ke tingkat yang sangat tinggi. Alex telah mengalami banyak perkelahian dalam hidupnya, tetapi tidak ada pertarungan yang benar-benar merupakan pertarungan hidup dan mati hingga saat-saat terakhir dalam kehidupan sebelumnya. Alex tahu bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil nyawa lain. Kreak, cabang tempat Alex berada saat ini berderit ketika Alex berdiri. Namun, suara dahan tidak terdengar karena keributan yang terjadi di bawahnya. Kemudian, Alex melompat. Waktu seolah berhenti bagi Alex saat dia terjatuh. Tidak ada apapun di bawahnya yang bergerak lagi karena detik-detik terasa butuh waktu lama untuk berlalu. Retakan. Alex mendarat di atas serigala dengan lututnya, dan dia segera mendengar dan merasakan retakan yang brutal. Beruntung retakan ini tidak berasal dari tubuhnya sendiri. Serigala dengan cepat jatuh ke samping karena kekuatan jatuhnya Alex, dan lutut Alex berpindah ke tulang rusuk serigala karena sudut yang baru. Retakan. Tulang rusuk di bawah lutut Alex patah, dan Alex merasakan kekuatan jatuh menghantam tubuhnya sendiri. Beruntung, tubuhnya cukup fit untuk menahan terjatuh dari jarak beberapa meter saja. Tubuh Alex dipenuhi adrenalin, ia segera mengambil pisau penyelamatnya dan menusukkannya ke leher serigala. Pisau itu menusuk leher serigala seolah-olah pisau itu tidak ada. Jelas sekali, kualitas pisaunya tidak kalah. Hancur. Alex segera mencabut pisaunya dari samping, memotong bagian depan leher serigala itu. Sementara semua ini terjadi, Alex mengawasi dua makhluk hidup lainnya di area tersebut. Serigala lainnya segera melarikan diri begitu melihat bahwa ia sendirian. Kadal itu mengejarnya beberapa meter sambil mendesis sepanjang waktu. Saat Alex masih berhadapan dengan serigala di bawahnya, kadal itu berbalik dan menatapnya sambil mendesis. Alex menatap mata kadal itu ketika serigala itu mati di bawah kakinya. Lalu, mereka hanya saling menatap selama 5 detik. Saat ini, tubuh serigala hanya mengejang lemah, tidak mampu melakukan apapun. Alex perlahan berdiri dan meraih kaki serigala itu. Crrrrrrr. Suara sesuatu yang bergesekan di tanah terdengar saat Alex menarik serigala itu ke arah pohonnya. Kadal itu terus mendesis pada Alex saat dia melakukan itu. Kemudian, kadal itu menyerang Alex. Terima kasih. Alex menjatuhkan serigala itu dan menyerang kadal itu. CRK, HISSSSSS. Kadal itu tiba-tiba menghentikan serangannya saat ia kembali mendesis. Ketika Alex melihat kadal itu berhenti menyerang, Alex pun berhenti. Mereka saling menatap selama beberapa detik lagi. Kadal itu mencoba menakut-nakuti Alex agar melarikan diri, dan Alex menyebut itu gertakan. Alex perlahan berjalan kembali ke mangsanya, memandangi kadal itu. Kadal itu terus mendesis, tetapi setelah beberapa detik, ia tampak tenang. Perlahan-lahan ia berjalan menuju pembunuhan terakhirnya dan menggigit salah satu kaki mayat itu, menatap Alex sepanjang waktu. Kemudian, kadal itu menarik mayatnya. Alex hanya terus memandangi kadal itu. Beberapa detik kemudian, kadal itu tiba-tiba mengubah cengkramannya, menggigit leher serigala, mengangkatnya dalam satu gerakan, dan lari dengan kecepatan yang mengesankan. Benar saja, kadal ini tidak sederhana, pikir Alex dengan mata menyipit.
Seharusnya beratnya hanya sekitar 50 kilogram, tapi ia langsung mengangkat serigala seberat 80 kilogram itu dan lari bersamanya. Anehnya, ia meninggalkan mayat lainnya. Keheningan kembali terjadi di tempat terbuka. Alex perlahan menjadi tenang saat aroma darah kental muncul di hidungnya, membuatnya mengerutkan hidung. Kemudian, Alex mulai merasakan sakit di lutut kanannya. Dia menggerakkan kakinya sedikit, dan lututnya terasa seperti terbakar. Beruntung tidak ada tulang yang lepas dan Alex masih bisa menggerakkannya tanpa kendala. Itu sangat menyakitkan. Ini berarti lututku tidak patah. Beruntung. Alex menatap langit yang semakin gelap dengan mata menyipit. Tidak ada waktu untuk memikirkan pembunuhan pertamaku. Saya perlu membawa mayat itu ke tempat yang aman. Alex memandangi pohonnya. Lebih baik naik ke atas pohon. Kemudian, Alex memandangi mayat yang berdarah itu. Namun, bagaimana cara membawanya ke sana? Bab 10, mana? Alex melirik ke cakrawala dan memperhatikan bahwa matahari hampir tidak terlihat. Ini sudah matahari terbenam. Aku tidak yakin makhluk apa yang berkeliaran pada malam hari di hutan ini, tapi aku tidak ingin berada di tanah saat malam tiba. Alex meraih mayat serigala itu dan mengangkatnya. Itu sangat berat, tapi dia nyaris tidak berhasil mengangkatnya sampai ke dadanya. Namun, itu sangat melelahkan. Kemudian, Alex melihat ke dahan di atasnya. Cabang terendah yang dapat menopang beban serigala berada 1 meter penuh di atasnya. Aku mungkin bisa mengangkat mayat itu ke atas kepalaku, tapi aku pasti tidak bisa membuangnya ke sana. Melompat juga tidak mungkin dilakukan. Ini terlalu berat. Aku butuh alternatif, pikir Alex sambil menurunkan mayat itu lagi. Alex mondar-mandir sambil mencoba memikirkan solusi. Hutan semakin gelap seiring berjalannya waktu, dan Alex menjadi semakin gugup. Saat ini, burung-burung sudah terdiam, membuat hutan tampak sunyi senyap. Bahkan dengungan serangga yang terus-menerus menjadi lebih pelan hingga akhirnya berhenti. Saat ini, satu-satunya suara di hutan hanyalah langkah kaki Alex. Kemudian, Alex melihat ke tas di pohonnya. Aku harus mencobanya. Aku tidak bisa menyia-nyiakan mayat ini. Alex segera memanjat pohon dan mengambil tasnya. Setelah membukanya, Alex mengeluarkan semua pakaian cadangannya dan mengikatnya. Untungnya, dia punya pakaian yang cukup untuk membuat antrean yang cukup panjang. Jika tahanan zaman dulu bisa menggunakan sesuatu seperti ini untuk melarikan diri dari penjara, aku bisa menggunakannya untuk menarik mayat. Alex mengikatkan tali daruratnya ke dada serigala. Kemudian, Alex memanjat ke dahan pertama pohon dan membiarkan dirinya terjatuh di sisi lain sambil memegang tali. CRRRR. Talinya menjadi kaku, dan Alex khawatir tali itu akan putus. CRRR. Mayat serigala itu sedikit bergerak ke atas tetapi berhenti. Aku tidak cukup berat. Alex memanjat tali, senang karena tubuhnya cukup fit untuk melakukan hal seperti itu. Kemudian, Alex menarik tali di bawah lengannya dan meletakkan kakinya di dahan. Setelah itu, Alex mendorong dirinya keluar dari dahan. CRRRR. Terima kasih. Mayatnya bergerak ke atas, tetapi salah satu simpulnya terlepas. Serigala itu jatuh ke tanah, dan Alex juga terjatuh. Untungnya, dia berhasil melindungi kepalanya dengan tangannya. Dia hanya menerima beberapa memar. Mayat yang berjatuhan bergema di seluruh hutan, membuat Alex semakin gugup. Dengan keheningan hutan saat ini, suara itu seharusnya terdengar sejauh lebih dari 100 meter. Namun, Alex tak mau menyerah pada jenazah tersebut. Makanan adalah suatu kebutuhan. Alex memperbaiki talinya dan mencoba lagi, dan kali ini, tidak ada simpul yang terlepas. Alex memastikan hal itu. Setelah jenazah diangkat ke ketinggian yang cukup, Alex memanjat dahan dan menarik sisanya. Lengannya sakit dan terbakar, tapi dia tidak perlu menarik banyak karena mayatnya sudah cukup tinggi. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia harus menjatuhkan mayat itu, dia berhasil meraihnya dengan tangannya dan menyelesaikan tarikan terakhir ke atas. Cabang itu berderit karena beban gabungan Alex dan mayatnya, dan Alex memutuskan untuk segera berpindah cabang. Jika cabang itu patah, semua pekerjaannya akan sia-sia. Kemudian, Alex duduk di dahan lain dan bernapas berat sambil menggerakkan jari-jarinya yang kram. Sebagian kulit di jarinya hampir terkelupas, membuatnya sedikit berdarah. Namun, cedera seperti itu akan sembuh dengan sangat cepat. Kuharap ini sepadan, pikir Alex. Saat Alex rileks, dia merasakan tubuhnya mulai menggigil. Dingin sekali, pikirnya, bahkan mungkin mencapai di bawah titik beku nanti malam. Alex menyipitkan matanya saat melihat mayat dan tali seadanya. Kemudian, dia naik ke dahan lainnya, berhati-hati agar tidak mematahkannya. Setelah mendapatkan talinya, Alex melepaskan simpulnya dan meletakkan sebagian bajunya di dahan yang lebih tinggi, membuat kasur seadanya. Alex mengesampingkan separuh pakaiannya untuk saat ini. Dia akan membuatnya menjadi selimut nanti. Ketika semuanya sudah selesai, Alex hanya duduk di dahannya sambil berpikir. Masalah makanan telah diselesaikan untuk saat ini. Masalah kehangatan harus diselesaikan sampai cuaca menjadi lebih dingin, dan itu pasti akan terjadi. Bagaimana dengan air? Alex memandangi mayat serigala yang berlumuran darah di tanah. Tubuh Alex menggigil. Aku belum begitu putus asa. Aku bisa berpikir untuk meminum darah saat aku hampir mati kehausan. Lalu, Alex menghela nafas. Ini seharusnya cukup untuk hari ini, pikirnya. Saya harus memulai ekspedisi saya besok. Saat ini, saya hanya perlu istirahat.
Alex mengambil sisa pakaiannya yang sekarang kotor dan melilitkannya ke tubuhnya saat dia berbaring di dahan. Tentu saja itu tidak nyaman. Aku perlu tidur, pikirnya sambil memejamkan mata. Menit-menit berlalu ketika kejadian hari itu terlintas di kepalanya. Hanya dalam 1 hari, dia telah meninggal, bertemu dewa, pergi ke dunia baru dengan tubuh baru, dan membunuh seekor binatang. Untuk pertama kalinya, kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bertemu keluarganya lagi terasa sangat nyata. Apakah kamu sudah mendengar tentang kematianku, Ibu, Ayah? Alex berpikir dengan kesakitan. Apakah menurutmu aku berada di surga sekarang? Waktu berlalu ketika pikiran Alex mengembara. 1 jam kemudian, tidak ada lagi cahaya matahari yang mencapai tempat ini. Namun, itu tidak segelap yang diperkirakan. Mengapa? Karena bulan hampir menjadi bulan purnama. Siklus bulan belum sepenuhnya terjadi, namun sudah dekat. Bulan menyinari hutan yang gelap, menciptakan bayangan yang menakutkan. Saat angin dingin bertiup, bayangan tersebut bergerak dalam tarian yang tidak menyenangkan sesuai dengan desiran angin yang dingin. Menetes, menetes, menetes. Satu-satunya suara selain gemerisik dedaunan dan desiran angin hanyalah tetesan darah dari mayat yang jatuh ke tanah. Kemudian, suara lain ikut terdengar. Itu adalah Alex, yang duduk di dahan dengan alis berkerut. Aku tidak lelah, pikirnya. Begitu banyak hal telah terjadi sehingga pikiranku tidak bisa tenang. Saya perlu melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian saya. Alex duduk di kasur daruratnya sementara tubuhnya terbungkus pakaian sambil memandang ke tanah. Rerumputan memiliki kilau perak karena diterangi oleh cahaya bulan. Alex hanya duduk di sana, menetes, menetes, menetes. Percakapan dengan dewa terngiang di benak Alex. Lalu, dia menyipitkan matanya. Dia bilang menyerap mana di udara bisa menguatkanku dan menyembuhkan lukaku. Saya tidak bisa melatih tubuh saya saat ini, tapi setidaknya saya harus bisa melakukan itu. Kemudian, Alex memejamkan mata sambil duduk di dahan. Pasti ada cara untuk merasakan mana di udara, dan juga harus ada cara untuk menyerapnya. Ketika Alex duduk di dahan dengan mata tertutup, dia berkonsentrasi pada angin. Apakah ada sesuatu di atmosfer? Kalaupun ada, Alex seharusnya bisa merasakannya dalam angin. Menetes, menetes, menetes. Suara tetesan darah, desiran angin, dan gemerisik dedaunan adalah satu-satunya hal yang terdengar di hutan. Selain itu, tidak ada suara. Suara ritmisnya perlahan membuat Alex kesurupan saat dia merasakan pikirannya melayang. Dia merasa seperti sedang menyentuh sesuatu yang mendasar. Setelah beberapa saat, kulitnya mulai menggelitik ketika Alex merasakan sebagian rambutnya berdiri. Ya, ada hal lain yang terjadi. Sulit untuk dijelaskan, tetapi ada sesuatu yang baru yang sedang terjadi. Bumi tidak memiliki benda seperti ini, yang membuat gaya ini semakin terasa. Saat Alex terhubung dengan kekuatan itu, dia merasakan kekuatan itu perlahan memasuki tubuhnya. Rasanya hangat, sepertinya Alex sedang mandi santai. Alex perlahan menyentuh kulitnya, tapi masih terasa dingin. Perasaan hangat itu rupanya hanya bersifat spiritual, bukan fisik. Perlahan-lahan, pikiran Alex mulai menghilang saat dia tertidur. Namun, mana di udara masih masuk ke tubuhnya. Menetes, menetes, menetes. Menetes, menetes, menetes. Drur, Alex terbangun kaget ketika suara tak dikenal bergabung dengan suara hutan. Alex melihat ke asal suara dan menyadari bahwa ranselnya sedikit bergetar. Dia mendekat dan membuka ranselnya sepelan mungkin untuk menyelidiki suaranya. Setelah beberapa detik, dia menemukannya. Itu adalah kubus hitam, benda yang seharusnya menjadi senjata masa depannya. Menetes, menetes, menetes. Alex memandang kubus yang sedikit bergetar itu dengan penuh minat. Mengapa gemetar? Drur, drur. Alex mengerutkan alisnya. Getarannya terdengar, mendesak. Menetes, menetes. Percikan. Mata Alex melebar, dan dia melihat ke arah tanah. Hutan menjadi semakin gelap seolah-olah berubah menjadi tanah kematian. Cahaya bulan menghilang dari mata Alex ketika dia melihat sesuatu yang berdiri di bawah mayat serigala. Itu adalah makhluk yang tampak seperti macan kumbang. Namun, ia memiliki kaki depan yang sangat panjang yang diakhiri dengan cakar yang panjang. Bentuk ini membuatnya tampak seperti benda itu menarik dirinya ke depan dengan kaki depannya, bukannya mendorong dirinya sendiri dengan kaki belakangnya. Warnanya hitam seperti malam, dan matanya putih. Tetesan darah terakhir dari mayat serigala itu tidak mengenai tanah melainkan kepala makhluk itu. Semua hal ini sudah menakutkan, tetapi ada 3 aspek lagi yang bahkan lebih menakutkan. Salah satu aspeknya adalah ukurannya. Tingginya hampir 2 meter dan panjangnya mungkin lebih dari 4 meter. Itu lebih besar dari seekor harimau. Aspek lainnya adalah ia muncul di bawah sana tanpa suara. Jika tidak terkena tetesan darah terakhir, Alex tidak akan menyadari benda raksasa di bawah pohonnya. Suasana senyap seperti malam hari. Dan aspek terakhir adalah yang paling menakutkan. Aspek terakhir adalah makhluk itu menghadap Alex. Menatap matanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.